Halo guys, kembali di channel Yanda Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film berjudul Sire yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang berjuang untuk bertahan hidup setelah bangun sendirian dan terjebak dalam masyarakat yang terhubung oleh sebuah komputer. Dan untuk bertahan hidup, ia harus melakukan siaran hiburan. Dan gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dimulai dengan seorang pria yang terbangun di sebuah ruangan asing tanpa tahu bagaimana ia bisa sampai ke sana. Saat melihat sekeliling, ia hanya menemukan shower dan toilet. Setelah melihat hal itu, ia pun mulai menggedor-gedor dinding meminta untuk dikeluarkan. Lalu tiba-tiba, ia melihat monitor yang menampilkan kata share. Jadi ia pun mulai memasukkan berbagai kata perintah yang mungkin bisa membuka pintu. Tetapi setelah beberapa kali mencobanya, si komputer tak meresponnya. Lalu si komputer menampilkan kata share lagi. Jadi pria tersebut mengonfirmasinya. Setelah itu, komputer mulai merekamnya. Ia pun mulai mengajukan beberapa pertanyaan untuk memahami situasinya. Namun tak ada yang menjawabnya. Setelah menggunakan toilet, ia menyadari kalau tak ada air di dalamnya dan wastafel juga tak berfungsi. Jadi, ia mulai mencoba menggunakan komputer. Saat ia menulis air, komputer merespon itu sama dengan 5. Bukannya memahaminya, si pria itu malah berbaring di lantai dan menunggu. Lalu saat dirinya tiba-tiba kentut, ia mendapatkan berapa poin. Setelah itu, ia mendapatkan air yang diinginkannya. Setelah mencuci muka, si pria tersebut menyadari kalau itu adalah siaran langsung dan orang-orang sedang melihatnya. Jadi, ia mulai kentut sembari membuat gerakan konyol. Namun usahanya itu tak memberinya banyak poin. Setelah itu, ia mencoba beberapa perintah di komputer dan berhasil mematikan lampu. Lalu, ia pun tidur di lantai. Beberapa waktu kemudian, komputer mengingatkannya untuk berbagi lagi. Jadi ia mulai mengoceh tentang situasinya. Lalu beberapa poin masuk. Melihat hal itu, ia pun bergegas membuat gerakan konyol dan tanpa sengaja terjatuh. Saat ia mengerang kesakitan, poinnya mulai naik sedikit lebih cepat. Namun sayangnya jumlahnya tak banyak. Setelah itu, poin yang ia kumpulkan ditukar dengan sebuah makanan. Tetapi makanan yang muncul itu hanyalah semangkuk makanan suwe. Si pria itu mulai mengeluh dan mencoba untuk mengembalikannya. Namun tidak ada satupun perintahnya yang berhasil. Me out, get to the fucking point. I still got some type of dignity left. Hey, can you help me? Karena tak ada pilihan lain, pria tersebut mulai memakannya. Ia bahkan bertingkah seperti anjing untuk penonton, seperti menggonggong dan terengah-engah. Hal itu ternyata mendatangkan lebih banyak pemirsa dan poin yang membuatnya bisa memesan beberapa pakaian. Tetapi pakaian yang datang hanyalah sebuah pakaian dalam wanita. I know what you like. Di malam harinya, pria itu tidur di lantai sambil menangis karena putus asa. Di keesokan harinya, ia mulai mencoba menghibur pemirsa sebaik mungkin. Seperti melakukan tarian konyol dan mengatakan apapun yang terlintas dalam otaknya. You know what? Maybe this isn't a test. Akhirnya, ia bisa mengumpulkan cukup poin untuk beli kaos dan kasur tiup. Seiring berjalannya waktu,
poin terus bertambah dan ia dapat membeli banyak hal, seperti pakaian tambahan, alat cukur, cermin, makanan layak, dan bahkan alkohol. Sebenarnya, ia seorang vegetarian, tetapi karena mereka hanya memberinya sebuah daging, mau tak mau, ia pun harus memakannya. I'm a vegetarian. Melihat hal itu, para penonton memberinya lebih banyak poin. Suatu hari, ia minum terlalu banyak, lalu mencoba untuk menghancurkan monitor. Hal itu malah menyebabkan kamarnya jadi kehilangan listrik. Tak berhenti di situ, si pria itu malah semakin brutal menyerang layar monitor, sehingga membuat semua daya yang ada di kamarnya mati. Si pria tersebut mulai panik dan meminta maaf. For everything that I have, I was wrong for trying to hurt you. Please, let me show you. Give you one chance. Setelah itu, komputer dan listrik mulai menyala kembali. Lalu, tiba-tiba di layar menunjukkan adanya seorang pria tua yang tinggal di kamar yang sama seperti pria tersebut. Si pria tua itu menjelaskan kalau terkadang ada gangguan dalam sistem. Tetapi, begitu seseorang mencapai titik tertentu, mereka akan mendapatkan akses ke jaringan umum, yang berarti pria tersebut dapat berkomunikasi dengan orang lain yang juga terjebak di sana. Namun, tak seorang pun mengetahui siapa penculiknya, karena mereka semua terbangun di tempat tersebut tanpa mengetahui bagaimana atau mengapa asal-usulnya. Sekarang, si pria tersebut memiliki seseorang untuk menemaninya. Tetapi si pria tua itu tak bisa diam saja. Ia selalu ada topik yang ia bicarakan. Si pria pertama mulai merasa terganggu dengan ocehannya. You're about to do does nothing for me. The tools currently at hand. Audio, I mean, think about it. The ugly baby frankly indicates a serious flaw in your thinking. Creatures and because answers are ending. Right? Yeah. You know what that reason is? Ryan's trying to turn back on. Go fuck yourself. Suatu hari, ia mendengar si pria tua itu terbatuk-batuk cukup parah. Ia kemudian mencoba menghubungi pria itu, dan ketika ia sedang memikirkan perintah apa yang harus digunakan, tanpa sengaja ia menemukan semua saluran lainnya. Ada bermacam-macam konten seperti pelajaran memasak, tips tata rias, dan seorang wanita yang melakukan yoga yang sangat cantik. Karena kecantikannya, si pria tersebut menontonnya sebentar. Setelah melalui banyak percobaan dan kesalahan, pria itu akhirnya terhubung dengan pria tua tersebut. Ia juga menyadari kalau masing-masing dari mereka memiliki nomor saluran. Hingga akhirnya si pria tersebut mulai berteman dengan si pria tua. Mereka mulai sering mengobrol, berbagi makanan, belajar sulap, dan bernyanyi bersama. Isn't, which I'm fairly sure includes you. Amuse you with my little trick. Any card. Is it that? You don't think they looking out for stuff like that? How do you like me? Yeah. Like, make them laugh. Setelah beberapa waktu, si pria itu mulai sering menonton saluran yoga yang dilakukan si wanita cantik. Setelah mengagumi kecantikannya dan merasakan kedamaian, ia mengiriminya poin. Keesokan paginya, si pria itu mulai membeli barang-barang yang lebih bagus untuk kamarnya. Sembari mengobrol dengannya, si pria tua itu lalu menjelaskan kalau mereka tak bisa berada pada satu tingkat, karena pemirsa akan berhenti mencintainya dan tak lagi mengirimkan poin. Jadi, mereka harus terus-menerus mengembangkan dan menyempurnakan kontennya agar penonton tak bosan. Sejak saat itu, si pria tersebut mulai mencoba banyak hal berbeda, seperti stand up, olahraga, memasak, menyanyi, dan trik sulap yang ia pelajari dari si pria tua. You're distributing a product. Hi. Hello. Good morning. You see the power in that? Today, we're gonna start off with a little workout. Let's work on breakfast. No!
No! Penontonnya terus bertambah dan begitu pula dengan poinnya, sehingga memungkinkannya untuk membeli lebih banyak barang untuk digunakan dalam live streamingnya. Ia juga berlatih yoga setelah mendapatkan tutorial dari si wanita cantik dan mencoba membelikan obat untuk pria tua. Namun, ia malah tak sengaja salah ketik dan malah menampilkan kamar 11, di mana ada seorang wanita yang baru saja sampai di sana dan sedang mandi. Si wanita itu langsung muncul di layar dan menuduhnya sebagai penculik. Tetapi si pria tersebut dengan cepat mengklarifikasinya. Setelah ia tenang, si wanita itu mengusulkan agar mereka memiliki aturan hidup ketika tinggal bersama. Why are you doing this? I'm sorry, I'm turning away. You know how many times I've thought about what I would say to you? I don't think so. Just that you think I'm them. Rules. We need rules. See? More than me, it would seem. Pada saat yang bersamaan, si pria tua itu bergabung dengan mereka. Lalu si wanita itu bertanya pada mereka, menanyakan tentang adakah seseorang yang pernah mencoba untuk melarikan diri dari tempat ini. Kemudian si pria muda menceritakan tentang kejadian yang ia alami setelah menyerang si monitor. Si wanita kemudian berpikir kalau mereka harus menganalisa setiap informasi yang mereka miliki demi menemukan celah cacat dalam sistem. Lalu si pria tersebut mulai bingung dan bertanya-tanya mengapa mereka bisa dipilih. Karena tentu saja ini aneh jika ada perusahaan yang menyediakan perumahan dan makanan kepada orang asing secara acak. Ia juga menjelaskan kalau dirinya bukanlah orang penting dan mengakui kalau kehidupannya yang sekarang lebih baik daripada sebelumnya. Strong sense of trauma. Feelings about this particular fucking matter. To the slaughter, don't get treated this well. Certainly nobody that mattered was in, Think bigger. and now everybody's here. Maybe he's playing it smart. Good morning! Beberapa waktu kemudian, si wanita memulai pertunjukan boneka kecil yang terbuat dari kaos kaki. Hal ini membuat 73 orang terhibur dan memberinya banyak donasi. Suatu hari si pria memutuskan untuk memberinya poin supaya bisa digunakan untuk membeli sebuah tirai kamar mandi. Tetapi hal itu membuatnya marah karena ia tak ingin dikasihani. Beberapa hari kemudian, si pria menghibur penonton dengan pelajaran menggambar. Ia membuatnya seperti sandiwara komedi dan menampilkan dirinya sebagai model. Semua ide gilanya itu terus mendapatkan banyak poin dan menjadikannya kamar tempat yang lebih nyaman untuk ditinggali. Namun si wanita itu tak tahan dengan semua ini dan mengatakan kalau mereka harus memulai revolusi. Hal itu memicu sebuah pertengkaran di antara mereka. Hingga akhirnya si pria tua itu terbatuk-batuk dan mereka pun mengakhiri pertengkarannya. You are condescending asshole. I never saw that. But he's building up a damn river. Pada malam harinya, si pria tua mulai batuk dan lebih parah dari biasanya. Hal itu menyebabkan kejang dan ia jatuh ke arah monitor. Melihat hal itu, mereka berdua mulai berusaha membantunya, di mana si pria muda meminta bantuan pada penonton lain. Sementara si wanita mencoba menemukan menu yang berguna di komputer. Ketika mereka akhirnya bahagia karena menemukan sebuah tombol, setelah memencet tombol tersebut, alih-alih tertolong, ruangan si pria tersebut mulai memanas dan tak lama kemudian api keluar dari dalam dinding, membakar setiap benda dan dirinya sendiri. Teman-temannya hanya bisa melihat kematian si pria tua itu sebelum kameranya meninggal. Are you okay? You're the only thing that for some reason only she can see. Think I've got something. Turn it off. Setelah menghabiskan beberapa waktu dalam keheningan untuk berduka, si pria menguatkan si wanita dan memintanya untuk tak menyalahkan dirinya sendiri. Karena si wanita menolak untuk mengobrol dengannya, ia pun mulai melakukan pertunjukan bonekanya. Hal itu membuatnya sedikit terhibur dan mengatakan ia ingin mabuk. Mereka pun mulai memesan banyak alkohol dan mulai minum sambil berpura-pura sedang berdansa satu sama lain.
Begitu mereka selesai, mereka menyadari kalau hal itu tak bisa membantu kesedihan mereka. Lalu si pria mengaku kalau ia masih bisa mendengar suaranya si pria tua. Ia pun mulai mengomel tentang situasi seperti yang biasa dilakukan si pria tua, dan ia pun setuju dengan rencana lamanya si wanita, di mana dibutuhkan para blogger untuk bersatu dan menemukan kerentanan dalam sistem. Kemudian si pria mulai duduk di depan kamera, lalu memberikan pidato yang menyentuh hati, dan ia pun dibanjiri oleh poin. Ia kemudian menjelaskan betapa berartinya si pria tua baginya dan memohon kepada blogger lain untuk melakukannya. Mereka memulai mencari detail apapun yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melarikan diri. Good morning. In a real way, not. That's not what I'm going for today. You got curious to what it was. Gonna love again. Hello. Lalu, tiba-tiba si wanita cantik mengontak si pria, lalu mengatakan kalau pidatonya keren dan membandingkannya dengan pembicaraan filosofinya tentang lingkaran dalam seseorang. Mendengar hal itu, si wanita kesal karena apa yang mereka lakukan tak seharusnya bersifat metaforis dan menyuruhnya keluar. Jadi si cantik memutuskan untuk meninggalkan pembicaraan. Setelah itu mereka berdua mulai memeriksa saluran lainnya dan merasa senang saat melihat beberapa blogger telah bergabung dengan rencana mereka. Contohnya, seorang wanita telah menemukan cara untuk membuat hujan turun di dalam kamarnya. I fucked that up. The speech. I'll tear all this shit up. Move it. Di malam harinya, ketika si cantik hendak memulai siaran yoganya, si pria memutuskan untuk mengobrol dengannya. Si cantik mengatakan kalau si wanita satunya terlalu pemarah dan negatif thinking, dan sikapnya itu akan membuat mereka gila. Karena ia percaya dalam menjaga hal-hal positif harus ada ketenangan, dan ia juga memberitahunya kalau dirinya populer karena telah membuat orang lain tersenyum. Kemudian mereka pun mulai yoga bersama, dan interaksi mereka menyebabkan si wanita kesal karena jadi terbangun lebih awal. Seiringnya berjalannya waktu, semakin banyak orang yang menyetujui rencana mereka dan menemukan beberapa hal keren, seperti mengontrol sistem ventilasi atau bahkan memindahkan dinding. When all we really want from you Seem to have some control over their ventilations. How's it looking? Saat si wanita antusias ingin membuat peta tempat itu dan menurunkannya, lain hal dengan si pria, ia mulai kelihatan tak antusias lagi. Karena si cantik membuatnya berpikir kalau apa yang ia lakukan itu penting. Jadi ia memberitahu si wanita kalau ada beberapa orang yang senang tinggal di sana dan merasa tak boleh membuat mereka marah. Karena tak dianggap serius, ia pun memutuskan untuk berhenti, dan sebagai pemberontakan, si wanita mulai memotong rambutnya. Pada malam harinya, si cantik memulai acara yoganya. Si wanita satunya lagi yang merasa kesal memperingatinya kalau mereka seharusnya memiliki aturan hidup bersama. Ia menganggap kalau siaran saat malam itu tak sopan karena membuat mereka terganggu, dan terjadilah pertengkaran antara keduanya. Si cantik menuduhnya telah memperlakukan blogger lain seperti boneka. Lalu si pria menengahi mereka dan membuat perdebatan mereka berhenti. We do not bully or dominate anyone. Trying to disrupt people's lives. They all started to turn away. Setelah itu, saat si pria melihat cowok lainnya yang baru tiba, si pria mulai melihat maksud si wanita dan mulai membuat sleeve trimming. Lalu menanyakan pada semua blogger lain, dan jika mereka setuju dengan maksudnya, ia meminta 1 poin. Kemudian poinnya mulai meningkat secara drastis. Hal itu menyebabkan si cantik menyebutnya beracun dan pencuri. Si wanita yang sudah kesal langsung membuat hujan turun dan di dalam kamar si cantik. Tak mau kalah, si cantik pun mengatakan kalau si wanita itu perlu merasakan kehangatan cahaya mereka. Hal itu memicu panas pada dinding dan segera menyala seperti kejadian sebelumnya. Si pria yang melihat hal itu merasa hancur dan sedih. Keep going. Do not stop. What are you talking about? You're being manipulated.
Hey, who's doing stuff right now? Who's doing that stuff? Setelah kejadian tersebut, tiba-tiba sebuah pintu terbuka di belakangnya. Ia pun bergegas keluar, tetapi sebelum keluar ia menyalakan siarannya untuk memberitahu para blogger lain kalau mereka bekerja sama semuanya bisa teratasi. Saat sedang mengatakan hal itu, pintunya tertutup kembali dan akhirnya si pria itu harus memulai siarannya dari awal. Dan film pun ranggenah. Oke guys, itulah alur cerita film Share. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya. Ta-da!